Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya Andi Kandoro akan menjelaskan tentang masalah yang biasa dihadapi oleh mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi, dan ini pun pernah menimpa pada mahasiswa saya dan banyak sekali yang mengalami kejadian. Ada beberapa hal yang akan saya kemukakan. Ini sangat penting supaya kalian bisa berjaga-jaga bagaimana kalau kejadian ini menimpa kalian. Yang pertama adalah gagal login. Nah, gagal login ini merupakan biasanya kegagalan pertama. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kalian harus menyamakan nomor peserta atau username di sana dengan passwordnya atau dengan sandinya, dengan kuncinya. Anda harus yakin sekali bahwa itu benar. Cek huruf demi huruf, jangan sampai harusnya besar jadi kecil atau Anda pakai caps lock. Dan harus sama. Kemudian yang paling penting apa yang harus dilakukan adalah acungkan tangan, meminta bantuan pengawas. Anda tidak harus berteriak, cukup mengacungkan tangan saja. Nanti pengawas akan mendatangi Anda, dan bila ada gangguan, misalnya gangguan pada mata, Anda tidak bisa melihat karena sudah ada kelainan di mata atau sudah karena usia, minta tolong sama pengawas untuk memasukkan username sama passwordnya atau nomornya dengan kuncinya. Jadi Anda tenang, acungkan tangan saja, tidak harus menjadi masalah. Ini tampilan halaman login, saya menggunakan dari Dikti ya untuk tampilannya seperti ini. Jadi Anda harus masukkan nomor peserta di sini, kemudian kata sandinya, baru kemudian klik masuk. Ingat, di sini harus sama dan di sini pun harus sama. Apa yang diberikan di kartu, nanti ada kartu yang diberikan warna putih, di dalamnya ada nama Anda juga di sana. Samakan dengan nama Anda yang tertulis di kartu putih tersebut. Masukkan di sini nomor peserta dan kata sandinya. Jika menemukan seperti ini, login gagal, data login tidak valid, silakan coba lagi atau hubungi pengawas untuk meminta bantuan. Anda tinggal acungkan tangan lagi, acungkan tangan Anda, tidak usah berteriak, tidak usah ngobrol, acungkan saja, nanti biar pengawas mendekati, biar IT yang ada di lab itu mendekati Anda, dan nanti Anda akan dibantu. Jangan cemas, karena kecemasan akan merusak segalanya. Jumlah login diuji kompetensi dengan menggunakan CBT atau Computer Based Test itu ada 2. Yang pertama login latihan, yang kedua login ujian. Fungsi login latihan adalah untuk melatih menggunakan mouse. Mungkin mouse-nya yang kurang baik, lari-lari mungkin mouse-nya, atau lemah baterainya kalau misalkan pakai wireless. Kemudian yang paling kedua adalah mengenal icon. Icon itu adalah apa yang ada di komputer, apa yang bisa diklik dan lain sebagainya. Mana ragu-ragu, bagaimana cara menentukan ragu-ragu dan lain sebagainya. Anda mengenal dong tampilan di layar, itu tujuan dari latihan. Yang ketiga adalah untuk mengatur pencahayaan, termasuk juga di dalamnya adalah mengatur posisi duduk Anda. Jika terlalu gelap, terangkan. Jika terlalu terang, gelapkan, redupkan. Karena itu akan sangat membuat letih mata. 3 jam Anda akan bekerja. Dan untuk login, yang pertama waktunya 3 menit. Di sana ada 10 soal. Ada 10 soal yang harus Anda coba. Tapi jangan semuanya dicoba.
Dan walaupun Anda berpikir di soal itu yang 10, Anda tidak akan ada untungnya karena tidak akan dihitung. Login yang kedua adalah login ujian. Login ujian adalah ujian yang sesungguhnya lamanya 180. Jika Anda datang pada saat login latihan, Anda masih boleh berkenan diberikan kesempatan untuk masuk. Biasanya 20 menit sampai 10 menit lah ada waktu lama untuk latihan ini. Tetapi kalau Anda sudah masuk pada saat sudah masuk login yang kedua, Anda tidak boleh masuk ke ruang ujian dan Anda dipersilakan pulang. Pulang ya. Pulang kalau misalnya Anda masuk pada saat sudah login ujian. Yang kedua yang paling gawat ini, yang paling gawat, bukan paling gawat, mungkin yang kedua gawat gitu ya, adalah gagal rekam atau gagal menyimpan jawaban. Ini bisa terjadi jika hubnya misalnya tidak jalan, antara komputer Anda dengan server ada masalah. Ada masalah. Misalnya di LAN-nya ada masalah. Karena tidak menggunakan internet, menggunakan local area networking. Jadi, kalau ada masalah dengan LAN, maka biasanya gagal menyimpan. Yang kedua, misalnya disebabkan oleh misalnya tidak responsifnya sebuah server. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Tinggal nanti ada pemberitahuan, diklik OK. Jawab ulang, lihat ringkasan pekerjaan kita. Akan saya perlihatkan bagaimana klik ulang, bagaimana jawaban ulang, klik ringkasan. Nah, seperti ini. Jawaban nomor 1, jawaban nomor berapa saja, nanti tidak harus nomor 1 kan. Gagal terekam. Silahkan tekan tombol OK, dan coba lagi untuk menjawab. Coba lagi untuk menjawab. Masalahnya waktu terus berjalan kan. Apakah ada potongan dari karena gara-gara tidak gagal rekam? Tidak ada. Waktu terus berjalan. Sehingga rugi buat Anda. Nah, cek pekerjaan Anda. Maksudnya di sini coba lihat. Kalau Anda sudah melakukan seperti ini, namanya navigasi, dan ini namanya ringkasan. Anda bisa lihat di bawah, dan ini di pinggir sebelah kiri, atau di layar monitor Anda sebelah kanan, ya, sebelah kanan. Sebelah kiri mungkin ya, karena ini kanan, ini kiri. Nah, ya, ini kiri. Ya, di kiri di bawah di sini ada yang seperti ini. Anda lihat jumlah soal yang diberikan pada Anda 180 atau 200 ya terserah. Yang sudah dijawab berapa, dijawab tanpa ragu-ragu berapa, masih ragu-ragu berapa, belum dijawab berapa. Kalau gagal merekam di sininya itu belum dijawabnya bisa 180, itu gagal merekam. Coba Anda perhatikan. Ini perhatikan. Kedua yang harus Anda perhatikan adalah ini kotak navigasi. Ada 180 sebenarnya. Saya potong. Yang hijau ini sudah dijawab tanpa ragu-ragu. Yang biru ini nomor 3 sudah dijawab tapi ragu-ragu. Apakah nomor 3 dianggap sudah dijawab? Sudah dijawab. Tapi kan urutannya Anda klik dulu jawaban, baru klik ragu-ragu. Artinya Anda sudah menjawab, berarti dihitung dijawab. Dengan kata lain, jika semua 180 itu warna biru semua, artinya Anda sudah menjawab. Ya. Yang ketiga adalah warna putih. Yang warna putih ini adalah belum dijawab. Yang ada putih, ada kotaknya, berarti posisi saat ini. Jika semuanya warna putih, itu berbahaya. Artinya Anda tidak ada yang satupun yang dijawab. Jadi hijau semua boleh, biru semua boleh, yang tidak boleh adalah putih semua. Nah, yang ketiga masalahnya adalah komputer mati. Komputer mati, tindakan Anda yang harus dilakukan adalah beritahu pengawas, ulangi lagi, biasanya di restart oleh pengawas. Masukkan lagi dari awal, masukkan username, masukkan password, masukkan nomor peserta, atau masukkan juga kata kuncinya. Nah,
Tetapi kalau tadi sudah di saving, Anda tinggal melanjutkan dengan waktu yang sama, tidak dikurangi. Waktunya tidak dikurangi. Jika di restart pengawas juga tidak bisa, kemudian bermasalah, berkali-kali komputer tersebut mati, saya menganjurkan langkah yang ketiga, yaitu pindah komputer. Di setiap ujian ada 10% komputer yang di standby kan, yang digunakan untuk mengcover kalau suatu saat ada beberapa komputer yang tidak jalan selama ujian. Jadi Anda tidak usah khawatir. Acungkan tangan, beritahu pengawas, ulangi lagi, pindah komputer. Itu langkah jika komputernya mati. Kemudian Anda coba lihat di sesi terakhir, ini yang keempat, masalahnya tidak tersimpan di keseluruhan. Jumlah soal, kalau ada seperti ini, Anda telah menekan tombol untuk mengumpulkan jawaban final. Gambaran penyelesaian pekerjaan, jumlah soal 180, soal belum dijawab 180, soal sudah dijawab 0, jawab ragu-ragu 0. Ini artinya selama 180 menit itu Anda tidak ada yang tersaving. Tidak tersaving, masalahnya bisa di sistem, bisa di jaringan, bisa di server, dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti ini, pengawas pun sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Itu nasib Anda, makanya harus banyak berdoa. Kalau seperti ini, bermasalah. Jadi, kalau seperti ini, Anda yang harus dilakukan adalah Anda harus mengulang ujian di sesi berikutnya. Mahasiswa saya pernah ada yang kayak gini, ujian di sebuah CBT, dia mengerjakan 180 tapi di akhir tidak tersaving, dia mengulang di ujian selanjutnya sehingga dia ujian orang lain 3 jam dalam sehari, dia ujian sampai 6 jam. Pernah kejadian. Itu saya, terima kasih dari saya, Hendy Kanduru. Anda bisa lihat materi-materi yang ada di kanduru.net. Saya memberikan materi, memberikan ulasan, memberikan juga soal-soal di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dengan episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.